Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Maharani dengan NIM 2401073019 dengan prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 dan tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada subjek dan objek PPh pasal 21, kita harus tahu dulu tentang pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang kemudian dipotong oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan. Lanjut kita masuk kepada subjek PPh pasal 21. Subjek adalah pihak yang dikenai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya. Yang termasuk subjek yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, bukan pegawai, atau pemberi jasa seperti pembicara, konsultan, freelancer. Penerima pensiun, anggota dewan komisaris, atau pengawas yang menerima imbalan. Lanjut kepada objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 meliputi gaji, upah, tunjangan tetap, honorarium, komisi, fee, imbalan jasa, uang lembur, tantiem, bonus, THR, uang pensiun, upah harian atau mingguan, dan terakhir imbalan kepada bukan pegawai atas pekerjaan dan jasa. Selanjutnya, ada pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 adalah pihak yang wajib memotong pajak atas penghasilan yang mereka berikan kepada orang pribadi, seperti contohnya perusahaan, instansi pemerintah, badan usaha, atau penyelenggara kegiatan. Mereka bertanggung jawab menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21. Pihak-pihak yang berkewajiban memotong PPh pasal 21 yaitu yang pertama pemberi kerja, perusahaan, seperti perusahaan, badan usaha, atau organisasi yang memberi gaji kepada pegawai. Lalu ada yang kedua, bendahara pemerintah, termasuk instansi pemerintah yang membayar honorarium gaji atau imbalan jasa. Yang ketiga, dana pensiun, jika membayar uang pensiun bulanan. Lalu yang keempat, perusahaan atau penyelenggara kegiatan, jika memberikan honorarium kepada peserta kegiatan, narasumber, panitia, dan sebagainya. Selanjutnya, ada penghasilan tidak kena pajak, atau disingkat sebagai PTKP. PTKP ini sendiri adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak, sehingga semakin besar PTKP, semakin kecil PPh terutang. Besaran PTKP terbaru atau peraturan lama masih berlaku sampai ada update. Yang pertama yaitu WP orang pribadi sebesar Rp54.000.000 per tahun. Lalu yang kedua, tambahan untuk status kawin sebesar Rp4.500.000 dan tambahan pertanggungan sebesar Rp4.500.000 per orang, maksimal 3 orang. Lanjut pada perhitungan PTKP. Perhitungan PPh pasal 21, pegawai tetap adalah proses menghitung pajak atas gaji bulanan yang menerima pegawai secara rutin menggunakan tarif progresif tahunan dan perhitungan dilakukan mulai dari penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Kemudian dikurangi PTKP sehingga diperoleh pajak yang harus dipotong setiap bulan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Contoh perhitungannya seperti itu.
Bagi istri, di mana suami istri masing-masing punya NPWP, maka PTKP istri adalah TK0 atau dianggap tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Dapat kita lihat seperti contoh perhitungan PTKP PPh pasal 21 di bawah ini. Kita akan mencari penghasilan bruto, lalu penghasilan neto sebulan, dan akan mendapatkan PPh 21 dipotong sebulan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.